dimulai dari aksesibilitas. Yang permasalahannya itu adalah sederhana jalan rusak atau transportasi umum, ya kan? Ada masalah terkait polusi udara, as simple as cuman masalah ada orang merokok sama pabrik pembangkit listrik tenaga batu bara gitu. Ada permasalahan ekonomi yang mana sumbernya itu adalah lapangan pekerjaan yang mana anak udah susah banget jadi kekurangan dapat pekerjaan gitu ya. Ada juga masalah kesehatan, stunting yang mana pemerintah Indonesia sekarang coba untuk dientaskan dengan program MBG ini. Gitu ya. Nah inilah Swaka itu hadir untuk ngasih ruang sedikit buat menyampaikan masalah-masalah ini kepada anak-anak muda yang sekarang. Kita paham MBG itu niatnya baik, tapi muncul banyak permasalahan setelahnya. Gua nggak tahu apakah itu dari preparationnya, apakah itu teknisnya, ataukah itu memang dari juknisnya sudah berantakan. Gua nggak tahu. Tapi permasalahannya adalah informasi ini tuh nggak nyampe gitu. Nah, Swaka itu mencoba untuk menyampaikan walaupun sedikit sebisanya kita menyampaikan masalah tersebut. Tapi gue sadar, Swaka sadar kita nggak bisa sendiri karena kita butuh di era kolaborasi ini. Ya kita harus banyak pihak yang bergabung di sini gitu lah. Harus ada banyak otak yang juga ikut mikirin masalah ini, harus ada banyak POV yang ikut masalah yang memikirkan terkait masalah ini. Maka itu kita menginisiasikan namanya Arouse. Apa itu Arouse nanti bisa dijelasin. Ini tuh bentuknya sebagai cari titik permasalahan tuh apa sih gitu. Atau mencoba mencari titik equilibrium yang sesimpel mungkin, yang mana mungkin terbaik dari berbagai perspektif yang nantinya bisa kita gunakan sedikitnya untuk membantu sedikit permasalahan, mungkin 1%, 2%, 3% permasalahan dari topik yang kita bahas tersebut. Teman-teman sekalian, ketika kita membicarakan MBG, kita membuka lagi lembaran memori kita di tahun 2024 rasanya. Dikala Pak Prabowo pertama kali ngomong makan siang gratis, ya kan, di debat Pilpres. Tiba-tiba di semua debat Pilpres yang temanya apapun itu, semuanya solusi adalah makan bergizi gratis gitu kan. Kita semua ingat itulah. Dan akhirnya Pak Prabowo menang dengan membawa programnya. Dan hari ini sudah hampir 10.000 dapur dibuka. 8.000 dapur sudah dibuka, 10.000 akan dibuka dari kebutuhan 30.000. Pertanyaannya banyak banget pasti kita bertanya-tanya. Itu dapur gimana statusnya? Itu dapur bisa nggak beneran memenuhi gizinya? Dari sisi gizinya itu beneran bergizi nggak ya kan? Karena kan judulnya makan bergizi gratis, bukan makan gratis ya. Kalau makan gratis kasih ciki juga judul makan gratis ya. Ini masalahnya makan bergizi gratis, berarti standar bawahnya harus ada bergizi. Kemudian pertanyaannya ini yang ngelola siapa ya kan? Dapur ada 30.000. Rasa-rasanya kalau misalkan pengelolanya dikelola oleh negara itu butuh investasi yang sangat besar ya kan. Katakanlah satu dapur butuh investasi berapa ya? 2 miliar lah mungkin. Beli tanah, bangun rumah segala macam. Kalau dikali 30.000 kan berarti ada 6 triliun untuk bangun dapur doang. Ya. Belum lagi yang lagi heboh kemarin ya. Nutrisionis ini nggak perlu nih. Ahli gizi tidak perlu. Ini kita ada Ketua BEM FKM nanti bisa berpendapat juga mengenai itu. Ada Kak Ajeng juga yang memang nutrisionis nih. Emang bisa 6 bulan ya? Bisa 3 bulan? Kita minimal 3 tahun. 3 tahun ya. Untuk menempuh D3 Ya, gizi. D3 gizi 3 tahun. Kalau itu 3 bulan ya courting dikit lah. 3 bulan. Costingnya lumayan. Courtingnya lumayan ya. Iya, itu baru osjur aja belum selesai ya. Ospek jurusan biasa 1 semester kan. Nah, kemudian sampai pada hari ini teman-teman, setelah kayaknya udah setahun berjalan ya. Pertanyaan paling umumnya adalah biasanya program pemerintah itu ada yang namanya naskah akademik teman-teman. Naskah akademik itu dibuat dengan ya secara akademis. Gimana dibuat secara akademis? Dibangun FGD, studi banding dulu. Biasanya kan pemerintah suka banget studi banding ya. Kalau buat ini gue sebenarnya setuju bro, harus studi banding ke negara-negara yang memang menjadi benchmarking dari makan bergizi gratis. Di Jepang sudah menjalani, di USA sudah menjalani, di Brazil sudah menjalani, dan kita benchmarking ke India. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Yang videonya sudah sangat terkenal ya. Gue nggak tahu jujur kenapa harus benchmarking ke India dari semua tempat ya. Kan tiket pesawat segitu-segitu aja ya harganya kan. Nah, tiba-tiba tanpa kita tahu ada studi yang cukup komprehensif, MBG ini
terbitkan, langsung bikin dapur segala macam dengan skemanya lah. Harus ada yayasannya. Dari yayasan itu kemudian maksimal bisa mengelola berapa dapur, 40. 40. Gila loh. Dan satu dapur itu maksimal sekarang 3.000 ya. 3.000 Kalau porsi. nggak salah diturunin ya, sebelumnya 4.000. Berarti sekarang udah diturunin 3.000. Satu dapur mau ngelola segitu dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman kemudian masalah bermunculan lebih tepatnya, bukan cuma muncul, bermunculan. Kemarin kita sempat diskusi juga ketika di Asmat ada gizi buruk yang jumlahnya 200-an anak itu udah dianggap kejadian luar biasa. Tapi hari ini angka keracunan di sekolah itu karena MBG ini itu angkanya sampai di atas 5.000, bahkan sudah mau 10.000 hari ini. Nah, pertanyaannya apakah ini harus dihentikan dulu untuk dievaluasi atau jalan aja kita baca doa bismillah semoga nggak ada yang keracunan lagi gitu kan. Kita nggak tahu, memang mungkin negara kita tawakalnya tinggi sekali gitu ya. Tapi inilah adanya gitu, MBG sudah ada di depan mata kita dan sudah berjalan, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Nah, pertama gue pengen ngambil angle yang sangat ideal dulu nih sebenarnya, karena kan judulnya makan bergizi gratis. Nah, aku pengen ke Mbak Diajeng nih sebenarnya. Makanan ideal buat anak TK, SD, dan SMP, SMA tuh gimana sih? Karena gini, mungkin kita perlu pisahin ya, anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, itu kan gizinya beda tuh. Yang ideal tuh gizinya kayak gimana sih? Oke, menarik ya, bicara gizi ini memang sebenarnya Kementerian Kesehatan ini sudah mengeluarkan pedoman gizi seimbang. Oke. Yang mana ini diganti pada saat tahun 2014, itu sebelumnya itu kan 4 sehat 5 sempurna. Oh iya. Digantilah menjadi gizi seimbang dan di situ sudah Udah ada lagunya belum? udah ada lagunya juga bergizi seimbang itu. 4 sehat 5 sempurna ada lagunya. Iya, gizi seimbang itu sudah jelas dikeluarkan pedomannya oleh Kemenkes. Sesimpel kita itu makan itu lengkap. Jadi ada karbohidratnya. Karbohidrat itu Indonesia ini sangat kaya ya teman-teman. Kita tahu kita bisa mendapatkan umbi-umbian, kita bahkan bisa tanam di tanah kita sendiri. Umbi-umbian itu banyak, bisa divariasikan. Lalu protein, kita juga bukan negara yang miskin akan protein. Kita punya banyak potensi protein hewani di negara ini. Jadi protein lalu juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Sesimpel seperti itu teman-teman. Jadi karbohidrat, protein, buah dan sayur ini sebagai sumber vitamin dan mineral. Namun apa sih yang membedakan tadi antara gizi anak TK, mungkin bahkan mulai balita ya. Balita, anak TK, lalu anak remaja, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, yang membedakan adalah disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi ada namanya angka kecukupan gizi, di mana setiap orang itu ada range usianya, berapa sih kebutuhan kalori untuk anak TK, untuk anak SD, SMP sesuai umur seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat makan sehat itu tuh sebenarnya sederhana ya, simpel, nggak perlu ribet gitu. Tapi terkadang itu dia banyak sekali yang membuat narasi bahwa makan sehat itu mahal. Akhirnya dikeluarkanlah makanan-makanan instan, UPV yang akhirnya ya anak-anak konsumsi seperti tadi ya ciki-cikian dan lain-lain. Nah seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita makan dengan makanan yang sehat, alami dari real food yang benar-benar mudah kita dapatkan, itu sebenarnya sangat mudah. dari real food ya. UPV tadi ultra processed food ya. Oke, menarik. Kalau dengar dari penjelasannya sih ini memang nggak 3 bulan sih belajarnya ya. Nggak 3 bulan ya. Kan dari 3 tahun D3, habis itu ada belajarnya lagi nggak sih? Iya betul, ada sertifikasi, ada pelatihan dan lain-lain. Lalu juga untuk menjadi ahli gizi dimulai dari D3 lalu bisa dilanjutkan ke S1, S2, bahkan sekarang ada profesi nutrisionis dan juga dietitian. Itu yang lebih detail lagi kalau ngomongin masalah gizi klinis. Oke, menarik banget sih sebenarnya ketika kita ngomongin gizi. Nah, menurut Mbak Ajeng, kalau ngelihat dari yang umum-umum lah ya, kita ngomong dapur yang umum-umum, itu udah mencukupi gizi belum sih sebenarnya? Baik, kalau sebenarnya kita lihat secara keseluruhan ya, ada memang yang SPPG sudah sesuai nih dengan pedoman gizi seimbang. Namun memang ada beberapa dapur yang bermasalah yang tidak mengikuti pedoman tersebut. Bahkan ada yang mensponsori dari makanan-makanan instan tersebut. Nah itulah yang dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya kita lihat memang satu SPPG itu ada ahli gizi yang mengawasi, itu sudah bisa dipercaya bahwa memang pastinya akan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Namun
jika tidak diawasi dengan baik, yaitu tadi ada bahkan yang sekarang kita lihat di sosial media pun banyak yang share ya. Saya melihat salah satu story salah satu ahli gizi masyarakat yang mungkin kita semua kenal yaitu Dr. Tan Sotien. Di situ banyak yang mengadu bahwa MBG balita itu diberikan susu formula. Lalu ada juga anak sekolah nih biar simpel, sosis deh, nugget, makanan-makanan yang UPV tadi ya. UPV, terus juga simpel gitu dan lain-lain. Nah, pertanyaannya nih, di Jepang itu kan dia cuma juga punya dapur ya. Per 500 anak punya satu nutrisionis. Say gitu ya. Di Indonesia berarti tadi satu dapur berapa? 3.500 ya. 3.500 ideal nggak sih? Tidak ideal. Tidak ideal. Oke, simple banget ya. Statement. Nggak ideal. Iya, 3.500 satu nutrisionis itu nggak ideal. Diskursus yang tiba-tiba muncul pas MBG ini pas MBG ini keluar, diwacanakan, kemudian dijalankan, gimana sih diskusinya di teman-teman lingkungan anak-anak FKM gitu? Sebenarnya kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa sendiri ya, ketika mendengarkan kata MBG, karena ada bergizinya, pasti ya selalu berkaitan dengan salah satu departemen yang ada di FKM gitu, departemen gizi. Dan yang dibayangkan, oh berarti karena ini bergizi, berarti pasti akan membutuhkan kolaborasi yang lebih lanjut lagi dengan para ahli-ahli nutrisi ataupun juga dengan para akademisi-akademisi yang memang ahlinya di bidang gizi gitu. Itu adalah mungkin bayangan pertama atau gambaran pertama yang tergambar ketika mahasiswa mendengar kata MBG. Nah kemudian ternyata turns out hingga sampai saat ini pun, dan kemarin baru banget sebenarnya ketika wakil ketua DPR bilang kayak gitu ya, tentunya sangat kecewa gitu ya. Dari mahasiswa pun kayak ini gimana ceritanya gitu, kok bisa ada seorang petinggi pejabat gitu ya mengisi posisi strategis bisa dengan sewenang-wenang mengatakan bahwa dalam proses menjalankan program MBG ini tidak membutuhkan ahli nutritionist gitu. Nah jadi itu sangat disayangkan sekali dan cukup kecewa gitu. Bagi ketika saya langsung tanyakan kepada salah satu ketua hima yang gizi, jadi ada ketua himpunannya, hanya pendapat kayak ini gimana, kayak jujur kecewa banget sih kayak gitu, simple as it. Iya, kecewa banget nih, emang jadi ada ahli-ahli gizi ya, ahli di FKM. Mas Sultan jurusannya apa Mas? Saya ketiga. K3, Kesehatan Keselamatan Kerja. Nah, menarik juga tuh. Sebenarnya menarik loh, karena dapur ini kan melibatkan banyak orang. Kerjanya tuh hampir 24 jam, Bos. Asli, kerjanya hampir 24 jam. I mean, produksi 3.500 porsi daily proses itu kan tidak sederhana ya. Mas pernah lihat dapur nggak? Dapur SPPG ya? Belum pernah. Tapi kalau ngeliat yang dari video-video dari sudut pandang K3 gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari ininya adalah yang saya lihat itu pertama kalau misalkan berbicara tentang jam kerja itu ya pastinya kalau misalkan 24 jam ya berarti harus punya 3 shift. Shiftnya ya. Karena ya itu sesuai dengan yang ada di Permenaker juga. Jadi kalau misalkan bekerja itu harus 8 jam kerja dengan 1 jam istirahat. Nah, itu adalah ketentuan yang ditulis di dalam Permenaker. Nah kemudian juga kalau misalkan dari dalamnya kayak saya lihat itu hanya seingat saya tuh yang saya lihat cuma mengandalkan kipas gitu di dalamnya, dan kipasnya pun juga mengarahnya ke makanan. Jadi menurut saya itu ada mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut oleh yang mungkin mengerti gizi ya kali ya. Tapi ya setahu saya sih untuk kipas ini seharusnya tidak langsung mengarah kepada makanan ya gitu. Memang perlu ada kayak batasannya sendiri karena untuk menjaga higienitas dari makanan itu. Mungkin menunya sate kali Mas ya. Kipasnya ke sana. Tapi menarik gini, karena kalau apalagi ketika kita ngomongin nutrisionis itu ya, nutrisionisnya satu di dapur dan dia mengawasi dapur yang beroperasi selama 24 jam loh. Ya kan? Jadi yang shift itu cuman pegawainya doang. Si nutrisionisnya dia harus mengawasi proses produksi makanan ya 24 jam, 5 kali 24 jam bahkan mungkin gitu kan. Sampai mereka tuh dibikinin kamar sendiri buat kepala SPPG sama nutrisionis ya nggak sih ya? Gitu kurang lebih. Jadi berarti itu emang nggak ideal sama sekali ya untuk saat ini. Nah kira-kira sebenarnya nih menurut Sultan, idealnya gimana sih? Nah, kalau misalkan berbicara idealnya enaknya gimana gitu ya, ya tentunya menurut saya itu sedikit mustahil kalau misalkan satu ahli itu disuruh untuk melakukan pengawasan dan penjagaan di
satu dapur selama 24 jam itu mustahil. Jadi memang perlu diperlakukan penambahan dari tenaga kerja itu sendiri, gitu. Jadi balik lagi ke tadi, ini karena ini adalah program utama gitu dan program yang cakupannya sangat besar, memang stakeholder ini harus dianalisis secara lebih mendalam lagi gitu. Walaupun memang kayak mungkin sudah banyak yang sudah dilakukan sekarang, tapi menurut saya di tingkat kayak kementerian, apakah mereka berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, apakah mereka berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, apakah mereka berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan, karena ini kan menteri-menteri yang memang ikut serta juga harusnya terjun dalam pelaksanaan program MBG ini. Jadi memang sangat dibutuhkan analisis stakeholder yang sangat mendalam. Misalnya kepala BGN-nya harusnya nutrisionis gitu. Gitu ya? Misalnya. Misalnya. Ini kan kita bebas ngomong ya, santai aja. Oke, thank you Bang Sultan. Lanjut ke Mas Rifki nih sebenarnya. Ini kan JPPI salah satu yang paling ngasih update mengenai kasus keracunan, Mas. Asli, kita tuh dapat datanya bukan dari BGN. Mungkin bahkan kita bisa jadi tidak percaya dengan data BGN gitu kan. Itu dapat datanya gimana Mas ceritanya? Baik, sebelumnya izin ya, saya dari JPPI. Jadi kalau di JPPI itu kita pertama ini kan bicara soal MBG ya. Yap. Jadi MBG ini makan bergizi gratis atau makan beracun gratis? Waduh. Karena memang betul begitu apa adanya. Karena di data yang terakhir kita dapat itu kan kita kolektifkan data itu per 31 Oktober kemarin. Itu kasus yang sudah tercatat di kami itu ada 16.100. 31 Oktober. 31 Oktober. Sekarang udah 20 ya. Ya, sekarang udah 20-an November kan. Nah, dan memang kasus yang terbanyak itu di daerah Jawa Barat, itu sampai 4.000. Pertama itu Jawa Barat, kedua itu di Jogja, Jawa Tengah, Sumatera Utara, sama di NTB. Itu kasus yang paling banyak di setiap daerahnya. Karena bagaimana kami dapat data? Karena kan kami ini JPP itu kan sebuah konsorsium organisasi-organisasi yang berkaitan dengan pendidikan. Ada Yap. PGRI, ada IGI, ada juga Lapas dan PBNU, ada yang dari Muhammadiyah, ada juga dari NGO-NGO lain. Nah, kita dapat datanya itu ada yang langsung memang ke kami, ke JPPI lewat, kan kami juga ada platform untuk pelaporan langsung dari masyarakat atau memang dari jaringan-jaringan organisasi tadi yang ada di bawah naungan kami. Dan memang karena kayak misalkan organisasi PGRI, IGI itu kan ada sampai ke daerah-daerah. Nah, itu kan kita juga kolektifkan data dari situ. Kita tarik data semuanya, kita kumpulkan, kita update per seminggu sekali. Dan memang ya kasus ini terus berjalan gitu. Walaupun memang di minggu-minggu sekarang kayaknya agak sedikit bening ya soal kasus-kasus ini, beda dengan beberapa bulan kemarin, apalagi pas sekitar bulan Agustus yang di daerah Bandung itu kan ada sampai mobil ambulans lalu lalang. Kita teringat nuansa lagi zaman era Covid, pandemi Covid itu kan ambulans lalu lalang itu kan sangat-sangat menyedihkan lah. Dan sebetulnya ada dua hal yang paling kami soroti gitu dari BPPI perihal MBG ini. Pertama soal tadi banyaknya kasus keracunan, dan yang kedua itu soal anggaran. Nah, kenapa soal anggaran? Karena yang kami amati di tahun 2025 ini anggaran untuk MBG itu kan 71 triliun, dan APBN di tahun depan di 2026 itu naik menjadi 335 triliun, dan masalahnya pos anggaran itu diambil daripada pos Pendidikan. Nah, itu. Walaupun memang tidak semuanya murni dari Kemendristek ataupun dari Kemendikdasmen ya ranah pos ininya, tapi 230 triliunnya itu memang ngambil dari jatahnya pendidikan. Padahal kan yang kita ketahui bahwasanya di Undang-Undang Dasar pasal 31 itu kan di ayat 4-nya itu menyatakan bahwasanya 20% APBN itu adalah wajib untuk anggaran pendidikan atau fungsi pendidikan. Nah, cuman karena ada alibi fungsi pendidikan itu bisa dimasukkan hal-hal lain. Nah, termasuk ini MBG. Dan setelah kami hitung-hitung, pada akhirnya yang betul-betul murni anggaran APBN di 2026 itu hanya 16%, jauh dari 20% itu. Itu untuk tahun depan di 2020. Mas, merinding gak sih Mas waktu dengar data segitu Mas? Ya, Saya asli nih, merinding banget dengan data 16.000 tuh. Itu tuh anak orang cuy. asli. Itu anak orang gitu. Itu nama anak manusia. Anak kucing aja kalau keracunan kita sedih gitu kan. Ini anak manusia gitu kan. Asli speechless banget loh. 16.000 tuh angka yang nggak main-main. Dan udah berapa juta orang yang udah berapa juta makanan yang keluar kan. Dari berapa sekian juta itu 16.000. Dan ini juga Mas, jadi kan beberapa waktu kebelakang ini kan Presiden Prabowo pernah menyatakan bahwa
99,99% ini Iya. MBG berhasil. Nah, dia hanya melihat angka persentase secara kuantitas gitu. Padahal kan satu nyawa pun yang sampai keracunan apalagi sampai korban nyawa itu kan nggak bisa Dihitung kayak gitu, betul. itu Pak. Itulah Betul. jangan sampai MBG ini hanya menjadi sebuah janji kampanye yang dulu ketika 2024 akhirnya mengorbankan masa depan anak-anak bangsa seperti ini. Itu yang sangat kami sayangkan dari BPP. Seperti ini.